Itu. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain. Yang kami hormati, kami muliakan Pak Camat hadir ya, atau yang mewakili pemerintahan Kecamatan Medan Labuhan dari MUI Kecamatan Medan Labuhan, utamanya orang-orang tua kami, tokoh masyarakat, tokoh agama, alim ulama, cerdik pandai, Bapak Ibu peserta zikir akbar yang kami hormati, kami muliakan. Bapak Ustadz kita nanti yang mengisi tausiah, ada Polri kita yang datang dari Jakarta ya. Alhamdulillah, yang kami banggakan, kami muliakan. Juga nanti kemudian yang memimpin kita dalam zikir, kita semua yang berhadir, mohon maaf tidak mampu kami sebut satu persatu. Ada sahabat kami Bobi Zulkarnain, Ketua DPC Gerindra Medan, kemudian juga Adinda Aris Kelana Damanik, Ketua PAC Marelan, dan semua kita yang berhadir sekali lagi yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama tentu patut kita bersyukur kepada Allah SWT atas perkenannya kita boleh bertemu di siang hari ini untuk acara zikir akbar. Sholawat beriring salam kehariban junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabat beliau, sahabatnya senantiasa kita harapkan. Ibu bapak hadirin yang kami hormati, kami muliakan, jamaah zikir akbar yang kami muliakan, terima kasih untuk kami diundang untuk turut hadir di acara ini. Dan tentu acara ini sangat baik, mengambil tema meningkatkan ukhuwah untuk menyelamatkan RKRI. Bapak Ibu, saya kira saya tidak ingin berpanjang-panjang karena intinya kita adalah zikir. Dalam kesempatan ini sesungguhnya saya sebagai putra daerah yang lahir besar membina karir lama di Kota Medan, hari ini kemudian berkarir di DPR RI, kebetulan sekarang dipercaya sebagai Komisi 7 DPR RI. Saya harus menyatakan permohonan maaf kepada Bapak Ibu, ternyata saya sendiri pun sesungguhnya kecewa melihat situasi bangsa yang berkembang sekarang. Akhirnya mungkin saya akan curhat ke Bapak Ibu. Saya harus katakan kami tidak mampu untuk kemudian secara katakanlah fraksi Gerindra di DPR RI untuk berbuat banyak, karena memang sistem demokrasi kita ya seperti ini, bahwa kalau tidak tercapai musyawarah mufakat, maka di parlemen itu untuk mengambil sebuah keputusan dilakukan dengan pemungutan suara. Kami selalu kalah. Bapak Ibu, sesungguhnya kami pernah menolak APBN yang 2000 triliun karena itu banyak ditutupi dengan hutang defisit yang begitu besar. Saya nggak tahu Bapak Ibu, 3 tahun, 2 tahun terakhir bagaimana harga-harga di pasar, Bu? Makin murah, tetap atau naik? Bu? Ya Bu? Naik? Tapi cabai kan udah gak turun ya sekarang. Iya Bu? Waduh, karena semua ngomong saya nggak dengar. Oh, cabai ada yang turun. Ada satu yang pasti turun. Kelapa kan turun. Yang mahal apa lagi Bu? Bawang, beras, daging. Wah, kalau bicara harga ibu-ibu paling perhatian. Bapak-bapaknya nggak tahu soal harga kalian. Pak, uang belanja yang dikasih sekian ratus ribu dulu itu udah nggak cukup ya Bu. Makanya ibu-ibunya tambah belanja dong. Ya, setuju. Tapi bapaknya penghasilannya itu juga, bagaimana mau nambah? Ini situasi umum Bapak Ibu. Ekonomi kita sekarang itu sangat ditentukan dengan kondisi di luar.
Bapak Ibu, saya di Komisi 7 membidangi sumber energi, sumber daya mineral, tambang apa semua itu di bidang saya di Komisi 7. Saya baru tahu juga ternyata kekayaan alam kita 85% dikuasai asing, Bu. 85% dikuasai asing. Saya berharap sebetulnya kita tahu ada sekarang yang mengikat kita dalam kebersatupaduan Muslim. Iya, Bu. Ada 411, ada 212, ada 313. Saya berharap betul tidak hanya berkerumun menuntut sesuatu, tetapi kebersatupaduan kita Muslim hari ini terus kemudian digulirkan untuk hal-hal yang kemudian di kehidupan kita sehari-hari. Saya berharap syariah muamalah kita pun tumbuh berkembang. Intinya ingin saya kemudian kita menjalankan ajaran Islam secara kafah. Saya 2 periode memimpin ketua masyarakat ekonomi syariah. Sekarang ekonomi syariah sangat berkembang. Padahal penduduk muslim di Indonesia ini, Bu Bapak, adalah muslim terbesar di bumi Allah di dunia ini. Muslim terbesar itu ada di Indonesia. Dan para pemimpin-pemimpin kunci di republik ini juga didominasi muslim. Jadi saya nggak tahu kita mau salahkan siapa ini sekarang kondisi bangsa seperti ini. Ibu bapak, banyak pakar melihat ciri-ciri kondisi sekarang bangkitnya komunisme di Indonesia. Oleh karena itu kita muslim harus ukhuwah kita tingkatkan. Kebersatupaduan muslim perlu ditingkatkan lagi terkait dengan situasi sekarang yang saya lihat memang sudah semakin buyuk kita ini. Rame-rame, saya nggak pernah kebayang ada umat muslim berhimpun di satu tempat jutaan orang. Kita terima kasih ya sama Ahok ya. Itu kan Ahok yang bikin kita bersatu ya. Ya, Bu. Tapi dia penista agama pula, berterima kasih ke dia. Di satu sisi lah. Ini hukum di negeri ini pun saya kira tajam ke bawah, tumpul ke atas. Kita mendeklar bahwa Indonesia ini negara hukum. Hari ini saya mengatakan Indonesia bukan lagi negara hukum, negara kekuasaan kita ini. Kalau gubernur DKI itu bukan Ahok, udah 4 kali masuk tuh orang, Bu. Mohon maaf, udah 4 kali masuk itu. Kalau sekiranya Pasar Ibu di situ gubernurnya, udah 4 kali masuk itu. Satu, sumber waras BPK, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, yang diberi amanah undang-undang untuk menentukan kerugian negara, telah menemukan dan mengatakan bahwa terjadi kerugian negara 191 miliar rupiah, tapi si Ahok masih tetap bebas. Yang kedua, reklamasi pantai utara Jakarta itu adalah sesuatu yang melanggar hukum, ilegal, tapi tetap saja bebas. Kemudian yang ketiga, di pemerintah daerah manapun, bahkan di pemerintah pusat, tidak ada lagi dana non budgeter namanya, tapi di DKI ada, bebas beliau lakukan. Yang keempat, penista agama dimanapun sebelum terdakwa masih tersangka udah masuk itu. Tapi faktanya hari ini kemudian kita melihat sama-sama. Oleh karena itu kemiskinan memang di Indonesia ini, yang miskin semakin miskin, yang kaya semakin kaya. Itu ada ukurannya, Gini rasio namanya. Itu membuktikan bahwa yang miskin semakin miskin, yang kaya semakin kaya. Padahal belanja negara yang kami setujui di DPR RI, yang dulu pernah kami tolak tapi kami tak kuasa, 2.000 triliun. 2.000 triliun itu secara ekonomi itu akan menggerakkan bertumbuhnya ekonomi, tumbuh ekonomi, di ujungnya masyarakat kita hidupnya lebih sejahtera. Mestinya itu yang terjadi, tetapi itu tidak terjadi. Kemudian terungkaplah bahwa fakta ternyata banyak proyek-proyek yang dibelanjai oleh negara itu. Misalnya di bidang saya ada pembangunan pembangkit listrik 35.000 megawatt, itu dibelanjai oleh keuangan negara, PLN dalam hal ini juga. Lalu kemudian tender-tender proyek itu umumnya dibenangkan oleh dari investor Cina.
dari Tiongkok, lalu mereka investasi bawa uang ke Indonesia melalui banknya yang ada cabang di Jakarta. Ahli mereka bawa dari Tiongkok, bahkan kemudian pekerja kasarnya pun dari Tiongkok. Bahwa proyek itu membuka lapangan pekerjaan, betul, tetapi yang mengisi lapangan pekerjaan itu bukan orang kita di sini, tetapi orang dia juga dari Tiongkok. Itu menjadi tidak mengurangi angka pengangguran, tidak mengurangi kemudian tingkat kemiskinan. Ini yang terjadi. Padahal kita Muslim ini, saya kira ekonomi pengembangannya di pun diatur yang disebut dengan syariah. Syariah itu sumbernya Al-Quran dan hadis, yang kita Muslim harus percaya dengan itu.